Sama buruknya, tapi siapa yang lebih parah, Werner atau Havertz? Ex-striker Chelsea Chris Sutton mengatakan di antaranya Timo Werner dan Kai Havertz yang performanya paling parah di skuad The Blues adalah Werner. Musim panas 2020 kemarin, Chelsea memboyong sejumlah pemain berkualitas ke Stamford Bridge. Di antaranya adalah Werner dan Havertz. Werner diboyong dari RB Leipzig dengan bandrol mencapai 47,5 juta pounds, sementara Havertz dicomot dari Bayer Leverkusen dengan harga mencapai 62 juta pounds yang bisa naik menjadi 71 juta pounds. Akan tetapi sejauh ini performa keduanya tak memuaskan fans dan manajemen Chelsea. Mereka tampak cukup kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilan Kai Havertz dan Timo Werner itu pun mendapatkan sorotan dari Chris Sutton. Ia pun sepakat dengan anggapan bahwa kedua pemain tersebut sama-sama tampil buruk sejauh ini di Chelsea. Sutton menambahkan buruknya performa Werner dan Havertz itu pun tak cuma berimbas pada prestasi skuad Chelsea. Namun demikian juga pada masa depan manajernya Frank Lampard. Timo Werner merupakan kekecewaan besar dan Kai Havertz juga begitu. Ketika Anda mengeluarkan banyak uang, maka tekanan benar-benar ada pada Frank musim ini. Dan itu bukan musim lalu, ucapnya pada BBC Radio 5 Live. Chris Sutton kemudian memberikan penilaiannya pada Timo Werner dan Kai Havertz. Ia diminta menentukan siapa pemain yang lebih buruk dari kedua pemain tersebut. Saya pikir Werner adalah kekecewaan yang lebih besar. Ia telah melewatkan beberapa peluang yang sangat besar, serunya. Sutton lantas menambahkan mungkin ada baiknya Frank Lampard tak sering-sering memainkan Werner melebar. Menurutnya, striker 24 tahun itu mungkin akan menemukan permainan terbaiknya jika konsisten dimainkan di posisi nomor 9. Kinerjanya buruk, Chelsea diragukan bisa juara Liga Inggris 2020-2021. Chelsea diragukan bisa menjuarai Liga Inggris 2020-2021 setelah menunjukkan kinerja buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Chelsea kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris setelah bermain imbang saat menjamu Aston Villa dalam laga pekan ke-16. Berduel di Stadion Stamford Bridge pada Senin 28 Desember 2020 waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues berbagi poin dengan Aston Villa usai laga berakhir sama kuat 1-1. Chelsea unggul lebih dulu pada babak pertama, tepatnya menit ke-34 melalui gol Olivier Giroud. Namun gol Giroud tersebut mampu dibalas oleh Anwar El Ghazi 5 menit setelah turun minum. Hasil ini membuat Chelsea gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun di Premier League setelah keok dari Arsenal dengan skor 1-3. Chelsea kini tercatat sudah 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang dalam 5 partai terakhir di Liga Inggris. Pasukan Frank Lampard kini bercokol di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 26 poin. Performa buruk membuat Chelsea berada dalam kondisi krisis. Situasi tersebut bisa berubah menjadi semakin parah bagi Frank Lampard jika tidak segera meraih kemenangan. Klaim itu disampaikan oleh mantan striker Chelsea Chris Sutton. Menurut Sutton, Lampard menghadapi tekanan yang lebih banyak terutama karena telah menghabiskan banyak uang pada bursa transfer musim panas 2020. Sosok yang memperkuat Chelsea pada selang 1999 sampai 2000 ini menilai Lampard harus menemukan cara agar anak-anak asuhnya menemukan ritme permainan tepat. Jika tidak, maka Sutton meragukan Chelsea bisa menjuarai Liga Inggris. Saat ini mereka adalah klub yang mengalami krisis karena kinerja mereka buruk, kata Sutton dikutip bolasport.com dari BBC. Suka atau tidak, ini adalah musim yang sama sekali berbeda untuk Lampard. Saya tidak berpikir Chelsea bisa memenangi gelar, mereka harus kembali ke cara bermain di mana mereka benar-benar menemukan ritme mereka, ucap Sutton melanjutkan. Chelsea sebenarnya mempunyai catatan brilian di Stamford Bridge. The Blues hanya kalah 1 kali dari 14 pertandingan kandang terakhir di Liga Inggris. Chelsea bahkan sanggup menang 10 kali dalam 14 laga markas sendiri tersebut. Andreas Christensen seperti bayi. Chelsea cuma main seri kontra Aston Villa 1-1. Andreas Christensen jadi sorotan yang dinilai bertanggung jawab atas kebobolannya gawang The Blues. Di pekan ke-16 Liga Inggris, Chelsea ditahan Villa 1-1 di Stamford Bridge, London, Inggris Selasa 29 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Olivier Giroud pada babak pertama dibalas Anwar El Ghazi di awal babak kedua. Gol ke gawang Chelsea jadi perbincangan, khususnya tertuju kepada bek tengahnya Andreas Christensen. Dalam proses gol Aston Villa tersebut, Christensen terlihat berbaring di lapangan usai berduel dengan Jack Grealish.
Bek 24 tahun itu kemudian masih terkapar, namun beberapa saat kemudian Grealish bangkit lagi untuk bermain dan menerima operan. Grealish lantas mengopernya ke sisi kanan yang diterima Matthew Cash. Cash kemudian mengirim crossing yang bisa dimaksimalkan El Ghazi menjadi gol. Christensen masih terkapar lalu mendapat perawatan. Tak lama dirinya terlihat baik-baik saja dan kembali bermain sampai menit akhir pertandingan. Ex-manajer Tottenham Hotspur, Tim Sherwood yang kini menjadi pundit sepak bola melempar komentar pedas pada Andreas Christensen. Pemain asal Denmark itu disebutnya seperti bayi. Christensen seperti bayi tiduran di lantai, cetusnya seperti dilansir dari Mirror. Mengapa dia terus berbaring di lapangan? Mengapa dia tidak segera bangkit dan bermain lagi mengawal lini pertahanan? Dia tidak terluka, dia cuma pura-pura cedera, lanjutnya. Tim Sherwood juga menyebut kalau pantas saja Andreas Christensen sering dicadangkan. Sebelumnya Christensen juga pernah berbuat kesalahan kala Chelsea ditaklukkan Liverpool di awal-awal pekan Liga Inggris dengan melakukan pelanggaran keras membanting Sadio Mane. Lampard berkilah, sebut Chelsea sulit menang karena tak ada Hakim Ziyech. Chelsea memasuki periode buruk di Liga Inggris 2020-2021. Manajer Frank Lampard yang sedang dalam posisi terancam merasa timnya sulit menang karena absennya sang gelandang Hakim Ziyech. Chelsea sebetulnya memulai Liga Inggris 2020-2021 dengan cukup baik. Akan tetapi, setelah memasuki periode musim dingin dalam The Blues ditahan imbang Aston Villa dengan skor 1-1, sehingga mereka kini terpaut 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Kini Timo Werner dan kawan-kawan hanya sanggup meraih 1 kemenangan dari 5 laga terakhirnya. Lampard mengaku cemas dengan kondisi ini, namun ex-gelandang Chelsea itu tetap menatap positif hasil imbang kontra Villa beberapa hari lalu. Ini hasil imbang melawan tim yang bagus, performanya bagus, kami pantas memenangkan pertandingan tetapi kenyataannya tidak. Kami telah melalui masa sulit selepas ini, kami mau memperbaiki performa. Kami melihat banyak sinyal bagus dari laga tersebut, kata Lampard. Lampard juga mengatakan bukan kebetulan bahwa penurunan performa Chelsea sejalan dengan absennya Hakim Ziyech karena cedera. Setelah mengalami masalah hamstring melawan Leeds United pada awal Desember. Saya tidak berpikir itu kebetulan, Anda tidak bisa mengandalkan sepenuhnya. Tapi dengan Hakim, cara dia bermain, dia sangat efektif dalam hal assist, penciptaan peluang, dan kami sangat lancar pada saat itu. Dia cedera saat melawan Leeds, kilah Lampard. Bagaimana kondisinya sekarang? Ada kemungkinan dia bisa fit untuk Man City jika tidak dibatalkan. Pertandingan Chelsea berikutnya dijadwalkan melawan Manchester City pada 3 Januari. Akan tetapi pertandingan itu masih tanda tanya mengingat sedikitnya 4 pemain City terkena COVID-19 sehingga laga melawan Everton ditunda.